Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bongkar motif awal pembunuhan Brigadir Yosua, tim khusus Mabes Polri menggeledah rumah mewah tersangka Irjen Verdi Sambo di Magelang. 77 tahun Indonesia merdeka, Jawa Tengah belum merdeka dari masalah stunting. Ratusan ribu anak masih menderita gizi buruk plus. Pahlawan masa kini, sepasang suami istri rela hidup nomaden dari dusun ke dusun untuk mendidik warga agar menjaga lingkungan. Ya, 77 tahun Indonesia merdeka, Jawa Tengah belum merdeka dari masalah gizi buruk plus atau stunting pada balita dan ibu hamil. Jawa Tengah bahkan masuk dalam 12 provinsi prioritas penanganan stunting tahun lalu. Bagaimana langkah Pemprov agar balita dan ibu hamil merdeka dari stunting? Berikut catatan redaksi Biro Semarang. Lihatlah ratusan bocah balita di Kabupaten Tegal ini. Mereka menderita gizi buruk plus atau disebut stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh pada bocah balita. Bukan salah mereka, kurangnya kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK menjadi salah satu penyebab. Makanan bergizi jadi barang mahal bagi para orang tua karena terbelenggu kemiskinan. Karena itu, paket makanan tambahan yang disediakan Kodim 0712 Tegal, Korem 071 Wijaya Kusuma begitu berarti bagi anak-anak dan ibu hamil. 3 tahun 1 bulan. Udah bisa jalan? 3 tahun 1 bulan. Udah bisa jalan? Oh belum. Belum bisa jalan? Belum. Kalau beratnya berapa? Beratnya 69. Berarti Iya. di bawah rata-rata ya? Iya. Kabupaten Tegal menduduki peringkat kedua angka penderita gizi buruk sejak 2019-2021 dengan jumlah 128.000 anak. Wajah bocah balita dan ibu hamil di Kabupaten Tegal ini adalah potret belum merdekanya Jawa Tengah dari belenggu masalah stunting. Pada tahun 2021, Jawa Tengah termasuk 12 provinsi prioritas penanganan stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI. Tidak heran karena tahun 2018 angka stunting Jateng mencapai 31,2%. Dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, masih menurut Survei Status Gizi 2021, ada 5 kabupaten dengan kasus stunting tertinggi. Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat 1, diikuti Kabupaten Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara. Jepara sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi kelima menggencarkan program Gerebek Keluarga Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS jemput bola dengan mendatangi rumah keluarga penderita stunting untuk memberikan susu dan makanan tambahan kepada bocah balita dan ibu hamil. Ya katanya stunting. Sudah berapa bulan? Bulan kemarin sudah naik, sudah tidak di garis merah. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat agar Jepara merdeka dari stunting tahun 2023. Untuk merdeka dari stunting, pemerintah Kabupaten Jepara menggelontorkan anggaran 6 miliar rupiah pada APBD perubahan. Tidak hanya bersama pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng pihak swasta untuk memerdekakan bocah balita dan ibu hamil dari stunting. Hal ini ditandai dengan program Rumah Sigap Anak di Desa Kuluwut, Kecamatan Bulakamba di Kabupaten Brebes. Melibatkan pihak swasta jadi bagian dari program besar Jateng Gayeng Ingin Cengwong Meteng. Ikatan Perawat juga digandeng untuk menekan angka stunting. Tadi buatin apa namanya? Rumah sigap. Rumah sigap. Nah, rumah sigap dan di dalamnya ada permainan, ada edukasi. Yang kita harapkan nanti betul-betul kita bisa melakukan pencegahan. Program Jateng Gayeng Ingin Cengwong Meteng sejauh ini bisa menekan laju stunting di Jawa Tengah. Menurut Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting Jateng turun menjadi 20,9% atau masih ada sekitar 540.000 bocah balita penderita stunting. Penurunan ini cukup drastis, bahkan lebih rendah daripada angka stunting nasional 24,4% atau masih ada 5,3 juta balita stunting di Indonesia. Angka stunting Jateng dan Indonesia masih di bawah standar WHO yakni 20%.
Pada HUT ke-77 kemerdekaan RI dan HUT ke-72 Jawa Tengah, secara angka, kasus stunting memang telah menurun drastis. Namun bocah, balita, dan ibu hamil di Jawa Tengah belum sepenuhnya merdeka dari stunting. Tim Liputan melaporkan. Seorang pejuang kemerdekaan di Rembang memiliki kisah heroik di masa perjuangan. Bagaimana kisahnya, inilah Karmani, tentara peta di zaman penjajahan Jepang. Inilah Karmani, warga desa Pulo, Kabupaten Rembang yang ternyata menyimpan kisah perjuangan di masa penjajahan. Pada 1943, Karmani menjadi tentara sukarelawan atau pembela tanah air peta yang dibentuk pemerintahan Jepang. Kemudian saat terjadi agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948, Karmani menjadi pasukan divisi Ronggalawe yang berperang di wilayah Semarang, Ambarawa, dan Jawa Timur. Perjuangan di masa lalu menyisakan luka membekas di tangan dan dahi pria kelahiran Rembang ini. Peristiwa itu terus terkunci dalam ingatan Karmani. Ayo pemuda sarang dirampet dadakno tentara kabeh. Dhewe peta angkatan dalan. Wah, bolak-balik. Tahu londo telu anjut kok ngarep bus gletak kabeh jigo segara. Aku ndur kali pajar. Pria yang telah menginjak usia 102 tahun kini hidup dengan gaji pensiun tentara berpangkat pratu ditambah tunjangan veteran sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Kini Karmani menikmati masa tuanya ditemani 6 cucu dan 11 cicit. Ia berprinsip, hati yang senang menjadi kunci sukses jiwa yang sehat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Lalu bagaimana dengan kepahlawanan masa kini? Kami mengajak Anda mengikuti sepak terjang pasangan suami istri di Kabupaten Semarang. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu dusun ke dusun yang lain untuk mendidik warga agar mencintai lingkungan. Berpindah tempat tinggal dari satu daerah ke daerah lain sudah dilakoni oleh pasangan suami istri ini beberapa tahun terakhir. Pristiawan dan Dinda memilih hidup secara nomaden dari desa ke desa dengan tinggal di dalam tenda. Dusun Salaran di kaki Gunung Telomoyo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu tempat pilihan pasangan ini untuk singgah. Ya, tak hanya tinggal, mereka mendekatkan diri dengan warga desa sekitar untuk mengajak mencintai lingkungan desa, mengembangkan pertanian, menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar desa, dan mengajak anak-anak sekitar untuk bermain sekaligus belajar mencintai lingkungan tempat tinggal mereka. Keterbatasan fisik yang dimiliki Pristiawan yang akrab dipanggil Wawan ini tak menjadi penghalang untuknya berinteraksi bersama warga sekitar. Ya ini kita belajar untuk apa ya istilahnya meminimalisir tentang jejak ekologi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, di mana kita merespon apa yang kita butuhkan, apa yang kita konsumsi dari sekitar kita yang ada tanpa kita harus memproduksi sampah dan segala macam. Tak hanya Wawan, Dinda pun berperan aktif memberikan edukasi mencintai lingkungan pada anak-anak di sekitar Dusun Salaran yang mereka singgahi. Mumpung kecil nih, diajarin nyanyi-nyanyi yang berkaitan dengan alam, menjaga alam, ngerawat lingkungan sekitar gitu. Jadi berharapnya mereka bisa menjaga alamnya mereka, lingkungannya mereka sendiri. Hadirnya Wawan dan komunitasnya mendapat apresiasi positif warga sekitar. Kreatif kita itu bisa mengembangkan tani kita atau mungkin usaha-usaha di dusun kita sendiri gitu. Nanti itu modal itu dari desa untuk desa. Ketika masyarakat sekitar dirasa sudah bisa stabil atau mampu menggali potensi alam desa itu sendiri, barulah Wawan dan Dinda akan berpindah menuju lokasi lain untuk singgah dan kembali memberikan edukasi mencintai lingkungan di tempat baru mereka. Afrin Meriana dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Semarang. Bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarah. Nah, kini kami ajak Anda untuk mengenal betapa Jawa Tengah sangat penting dalam sejarah transportasi kereta api di tanah air. Seperti apa? Berikut liputannya. Nah, kalau
Anda menebak nih, saya sedang berada di stasiun karena di belakang ada kereta, benar. Tapi stasiun yang satu ini sudah beralih fungsi menjadi museum. Selamat datang di Museum Ambarawa, museum kereta api pertama di Indonesia. Museum Kereta Api Indonesia ini awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Wilem I. Diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. Pada awal pengoperasiannya, stasiun ini digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai Museum Kereta Api. Asalnya kereta ini datangnya dari negeri Belanda dan dikumpulkan ini ada yang berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia. Jadi dikumpulkan di sini sebagai bagian dari jadi peninggalan-peninggalan kereta zaman dulu. Di museum ini, Anda akan mendapati beragam lokomotif kereta zaman dahulu yang memiliki desain unik dengan usia ratusan tahun, namun masih terawat hingga saat ini. Di Museum Ambarawa, selain kita melihat kereta pada zaman dahulu, kita juga bisa melihat perangkat-perangkat yang ada di stasiun pada zaman dahulu. Misalkan alat pencetak tiket zaman dulu, kemudian juga ada pakaian yang digunakan petugas stasiun zaman dulu, dan juga peralatan-peralatan lain yang menunjang. Untuk mengenalkan transport tempo dulu gitu ya, biar tahu kalau anak-anak sekarang kalau dulu itu transportnya tidak pakai mobil, pakainya kereta. Nah, asiknya nggak cuma belajar sejarah aja di Museum Ambarawa, tapi pengunjung bisa juga nih berwisata dari Museum Ambarawa menuju Stasiun Tuntang naik kereta yang masih terbuat dari kayu nih. Kereta lama tapi masih bisa untuk kita naiki. Seru kan? Nah, Afrin Mariana, Kemal Prasetyo melaporkan dari Kota Semarang. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih luwih cepet, gumbregah luwih kuat. Baru